Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Ini hari Selasa siang. Kita potong-potong kentang, juga bumbu. Ini buat stok di kulkas teman-teman. Jadi setiap hari ada gantinya. Kalau sudah saya pakai untuk bumbu, saya langsung bikin lagi buat stok di kulkas. Jadi kapan kita masak tinggal cemplung. Ini juga karena sambal kentangnya sama tempe kemarin udah habis, jadi masih ada sih dikit, kita buat lagi buat stok. Ada tamu sewaktu-waktu, kita nggak bingung teman-teman, tinggal cemplung-cemplung, masukkan ke bumbu. Selamat beraktivitas teman-teman, juga selamat berlibur, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita manen dadakan teman-teman, malah bapak nggak tahu karena baru 8 hari, biasanya 10 hari. Tahu-tahu Lek Sulina udah manen belakang rumah. Jadi bapak masih di kebun yang di Jalan Poros. Jadi ini dadakan. Untung ada ayam ungkep, ayam kalasan yang udah di kulkas, tinggal goreng aja teman-teman buat makan Lek Sulina sama bapak. Tadi kan cuma dadar telur teman-teman. Jadi ini kita goreng ayam. Masih cukup sayurnya sama nasinya, masih banyak. Tadi ini dadar telur teman-teman. Waduh, kayak gini. Untungnya kalau kita punya stok di kulkas teman-teman. Kita mau masak dulu, goreng ayam. Mantap omong iku petang janjang. Katanda. Janjang sing ora di. Saya ngerti ini punya Mas Bela yang ditimbang. Ini punya bapak. Nggak ngerti bang, kalau manen bapak baru tahu ini loh. Malah nang kapling. Bapak malah ke kapling nyerak janjangan lek karo buangi pelepah. Begitu. Heeh. Jadi, Pak, kok motor gini kalau Sulino, kayak Lek Sulino. Brak nurun ke buah kan? Lek, manen. Yo, lah bapak nandin. Ya Allah. Sama nonton, Mas. Nah, bapak makan. Tuh, saya zoom. Makan di bawah pohon manggis. Berdua sama Lek Sulino. Yang di sana sawit Mas Bela udah dimuat. Tinggal punya kami teman-teman, belum selesai dipanen. Bang Dika yang muat. Ini sebagian buahnya belum dilangsir. Enak makan di bawah pohon, teduh, sejuk. Kalau di teras, wih panasnya semromong. Kita tadi satset goreng ayam teman-teman. Ini sisanya untuk makan bapak sama Lek Sulino. Untung ada stok di kulkas. Kita lanjut potong-potong kentangnya teman-teman, sama tahu, nanti digoreng. Dan ini kita buat bumbu gulai daging apa gulai ayam, pokoknya ada aja bumbunya. Ada kian di kulkas gitu teman-teman. Sewaktu-waktu masak gulai, mau gulai ayam, apa gulai daging, apa gulai ikan, udah ada. Nanti ditumis sekalian. Banyak nih, setengah kilo bawang merah.
1 on bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, lengkap ini bumbunya. Daun jeruk. Kalau daun salam nggak saya pakai teman-teman, enak, saya nggak suka daun salam, kecuali kalau nyemur ya saya kasih. Cabai merah ini mau kita blender, baru nanti ditumis pakai minyak yang banyak biar awet. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia di channel saya. Tonton terus ya teman-teman. Kawani saya beraktivitas sehari-hari. Selamat beraktivitas juga teman-teman. Selamat berlibur. Saya panaskan dulu bumbunya di wajan yang selesai saya blender. Karena yang tadi saya campur air, biar airnya mengering dulu, baru nanti dikasih minyak. Kita aduk sampai airnya kering, setengah wajan teman-teman ini bumbunya. Bumbu gulai saya masukkan, serai, lengkuas yang sudah dimemarkan, sama daun jeruk purut. Ini lengket daunnya. Kita aduk-aduk sampai airnya mengering. Ini airnya udah menyusut, udah kering, kita kasih minyak dulu. Nah ini teman-teman, karena berat ya, nggak saya shot, tangan saya yang satu pegang kamera, satu nuang minyak nggak bisa karena 5 liter minyaknya. Jadi saya off kan dulu kamera, saya tuang minyak. Ini minyaknya, kalau kurang nanti ditambah, karena semakin banyak minyaknya itu awet disimpan teman-teman. Jadi minyak itu jadi segelnya, segel bumbunya biar awet, nggak mukrasi, apalagi di kulkas awet. Ini sudah saya kasih pala, jadi bumbu lengkap ini: bawang putih, bawang merah, cabai merah, kunyit, jahe, lengkuas, pala. Palanya 1 butir tapi yang kecil sekali. Kemudian daun jeruk, serai. Ini lada bubuk dan ketumbar bubuk teman-teman, kita taburkan. Merica bubuk, kita kasih gula, garam, dan ini masako. Jadi kalau nanti waktunya masak sayur, menggulai, jadi tinggal nambah ya apa yang kurang, kira-kira bumbunya yang kurang terasa apa, baru ditambahkan. Ya teman-teman, ini mau saya angkat karena udah tanak. Udah bau harum. Ini penampakannya hasil bumbu yang saya tumis tadi. Ini 1 box besar teman-teman. Kita tunggu dingin baru dimasukkan ke kulkas. Bumbu gulai, gulai apa aja terserah kita. Saya lanjut goreng kentang. Kita goreng kentang sama tahu. Selesai tadi prepare bumbunya teman-teman, masak bumbu juga goreng tahu sama kentang. Ini saya taruh di sini teman-teman. Inilah penampakannya. Ini ungkep ayam kalasan.
Sisanya yang tadi saya goreng buat yang manen. Ini ikan nila yang di sini udah dimarinasi juga. Semua udah pakai bumbu teman-teman. Tinggal ini udah masak, yang ini udah dikukus, direbus lunak. Tinggal goreng. Semua tinggal goreng. Ini ikan nila udah dibumbui, dan ini sambal, stok sambal teman-teman, sambal tomat. Ini stok sambal tomat. Ini bumbu ayam kalasan. Ini bumbu soto. Itu teman-teman, beda. Ini bumbu ayam kalasan, ini bumbu soto. Ini jahe. Yang ini jahe blender, yang di blender. Kalau mau bakar-bakar ayam, jadi bumbunya ini tambah jahenya. Karena kemarin waktu bikin bumbu, jahenya pas habis, jadi kita blender tersendiri. Bumbu sotonya ini, dan ini sambal juga, sambal tomat, tinggal dikit. Makanya kita bikin lagi semalam. Labu, saya labu udah saya cuci bersih, ini tinggal cemplung-cemplung. Ini wortel juga sudah dicuci bersih. Ini kentang yang baru saya goreng. Ini sambal tempe sama kentang kemarin bikinnya, sambal kecap. Ini juga bumbu sambal. Banyak memang kalau sambal, karena nyambal sayur bening gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin orek kentang, orek tempe, tinggal ngaduk saja di wajan. Tinggal manaskan sebentar, diaduk di wajan. Kalau mau mau dimakan begitu saja sama nasi, enak, udah enak, namanya sambal tomat. Dan ini yang baru kita bikin, bumbu gulai. Ini cabenya setengah kilo semua, bawang merah setengah kilo, pedas ini. Ini cabai merah, stok cabai merah, cabai rawit yang udah saya petik-petikin. Ini sambal tahu, baru bikin, ini buat besok biar nggak buru-buru kalau masak. Sana sayur bayam ini teman-teman. Ini bayam yang sudah dipetikin, tinggal cuci, cemplung. Ini sisa waluh separuh, ini waluh keriting. Tinggal satu teman-teman. Inilah stok bumbu saya, karena saya itu orangnya jarang di rumah karena kerja, kontrol ke rumah sakit, fisioterapi. Jadi saya buat seperti ini, memudahkan saya teman-teman. Jadi seminggu 2 kali atau seminggu sekali kita bikin bumbu macam-macam. Ada soto, ada gulai, ada bumbu sambal, ada bumbu ayam kalasan. Kapan kita mau masak, jadi sudah ada semuanya. Ini ada bumbu jadi, bumbu rawon, tapi ini untuk tambahan aja. Bumbunya tetap saya bikin. Ini telur ngumpulin dari kenduri, dari kondangan teman-teman, nggak ada yang makan, biar rebusan itu. Saya pusing kalau makan telur, kolesterol tinggi. Ini stok bawang yang saya goreng sendiri. Sebenarnya tadi saya umpetin di sini teman-teman. Nah, saya umpetin di sini. Kalau enggak, itu anak Mas Bella itu langsung habis segini, nanti diganyang. Putih, ayah suka, gitu katanya. Karena saya umpetin, saya ini aja saya nampakkan, mau dimakan terserah, jangan, yang penting masih ada teman-teman, masih disisain. Madu, itu madu. Tomat saya taruh di toples ini tomat. Itu teman-teman, tomatnya. Oke teman-teman, itulah persiapan masak seorang nenek-nenek. Persiapan bumbu-bumbu. Oh, di sana ini ada daging yang sudah saya
daging cincang yang sudah saya rebus. Kalau mau bikin soto ya tinggal cemplung, mau bikin kulit tinggal cemplung, tinggal kasih santan aja. Yang belum ada ini teman-teman, santan peras, maksudnya santannya belum ada, belum sempat mengukur kelapanya. Ini teh untuk yang nimbang nanti rencana, tapi belum dingin teman-teman. Oke, saya tutup dulu. Itulah persiapan mbah-mbah, mak-mak untuk masak. Kita lanjut nunggu nimbang teman-teman. Udah selesai bikin bumbu semuanya teman-teman. Udah saya simpan di kulkas. Kita jogging di belakang rumah. Tadi pagi nggak sempat urus kerjaan. Itu bapak. Bapak pulang manen, pulang langsir, mbak berondolan. Taruh di situ berondolannya. Kalau di depan semuanya nanti rebutan, banyak toke teman-teman. Banyak pembeli yang keliling, jadi takutnya rebutan, malahan nggak enak. Jogging di belakang rumah. Tuh nampak sekolah Bilkis cat oranye itu. Nggih Bu. Enggak. Itu namanya Bu Paing. Rumahnya di depan rumah mertua Mbak Lita. Namanya Bu Nuryah. Panggil Bu Paing, suaminya Pak Paing namanya. Wong Jawa, Sumatera. Sampai batas pekarangan Mbak Lita, kita balik lagi. Ini batasnya. Pelepah inilah batas. Itu pekarangan rumah Mbak Lita yang dikosongkan rumahnya. Balik lagi ke depan, jadi 100 meter bolak-balik, nanti 200 kalau bolak-balik. Ini rame orang lalu lalang di sini teman-teman, karena ini jalan potongan, jalan desa, alternatif jalan desa yang yang nggak panas, jadi menghindari debu, menghindari panas gitu. Orang-orang memilih lewat belakang-belakang rumah, termasuk rumah kita teman-teman. Rumah di sini jarang berpagar, baru satu yang berpagar besi depan rumah saya itu. Yang lain nggak ada. Rumah Pak Kepala Desa pun nggak berpagar. Aman teman-teman, mudah-mudahan. Ayamnya ngikuti saya karena biasa ngasih makan. Pada ngikut ini. Tuh teman-teman lihat. Mendatangi saya. Pada datang. Ini saya jogging di belakang rumah, malah ayamnya pada datang teman-teman. Disangkanya mau ngasih makan. Nah ini. Loh, yang sana pun datang, itu berdatangan. Saya nggak bawa apa-apa loh.
Kita lanjut jogging. Sambil ngambil beras. Ya. Sambil nunggu tukang nimbang datang. Si bocil Bilkis main ke rumah ponakannya. Main ke rumah Abel dia. Ya, teman-teman, banyak sekali yang lewat karena tadi lupa saya video. Itu anak tetangga desa. Yang ini pergi latihan bola voli ke lapangan. Lapangannya di belakang warung Mbak Lita. Ini hari semakin sore. Saya cuma bolak-balik sini teman-teman, joggingnya. Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya dapat oleh-oleh dari Kak Ayu. Tulisannya Ayu, dari Kak Ayu. Oleh-oleh dari Aksi Journey yang naik bis kemarin. Ini apa ya kira-kira? Yang imut-imut. Gula asam atau apa ini? Gula asam atau apa? Ini kepang khas Mandailing. Dan ini salak sidempuan. Biasanya salak sidempuan kalau wadahnya seperti ini, namanya sumpit wadahnya. Kita ambil dulu. Dararat. Nah, betul. Isinya salak si bakua. Salak Padang Sidempuan ini, teman-teman. Karena Aksi Journey itu wilayah Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Terima kasih Kak Ayu. Terima kasih oleh-olehnya. Assalamualaikum.